Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, semoga hari ini kabarnya semuanya sehat. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai prasangka baik, kemudian kontrol diri dan persaudaraan. Nah, yang pertama kita akan membahas materi mengenai kontrol diri terlebih dahulu. Nah, jadi kontrol diri atau pengendalian diri itu kalau dalam Islam kita menyebutnya dengan mujahadatun nafs gitu. Jadi kontrol diri itu merupakan suatu sikap seseorang yang dia tuh merupakan perjuangan sungguh-sungguh dari seseorang untuk berjihad melawan ego maupun nafsu sendiri gitu. Nah, kenapa sih seseorang ataupun kita sebagai orang muslim itu harus melakukan kontrol diri? Nah, hal itu penting dilakukan untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, kita melakukan kontrol diri itu bukan tanpa dasar gitu. Jadi ada dalil dalam Al-Quran yang menerangkan mengenai sikap kontrol diri. Nah, adapun suratnya merupakan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, teman-teman bisa membaca di sebelah sini, yang artinya merupakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, terjemahan di atas merupakan dalil dari perilaku kontrol diri gitu. Adapun beberapa perilaku kontrol diri yang bisa kita lakukan, yang pertama yaitu bersabar gitu. Nah, contohnya kita bersabar dalam meneladani sikap kontrol diri itu seperti apa ya? Semisal ada nih yang mengejek kita, jadi kita tuh bersabar gitu, kita mengontrol diri, mengontrol emosi kita. Kalau mungkin orang lain akan marah gitu karena dia nggak mengontrol emosinya, sedangkan kita mengontrol emosi kita agar tidak marah. Nah, adapun perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan yaitu dengan memikirkan akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan gitu. Jadi ketika kita marah, apa sih nanti dampaknya gitu. Kemudian cara yang kedua, selain kita memikirkan dampak ke depan gitu, kemudian kita juga bisa dengan berzikir dan berdoa kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berzikir, otomatis kan kita mengingat Allah gitu. Dengan kita mengingat Allah sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat maupun berperilaku gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada hikmah dari perilaku pengendalian diri gitu. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama yaitu meminimalisir akibat negatif. Nah, kenapa bisa dengan mengkontrol diri kita bisa meminimalisir akibat negatif? Yang pertama ya karena kita udah memikirkan dampak yang akan terjadi ke kita ketika kita berbuat sesuatu gitu. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan kontrol diri itu merupakan salah satu usaha dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Jadi semisal ada masalah apapun kita nggak langsung mengambil tindakan gitu, tapi kita lebih
berhati-hati, lebih ke berhati-hati dalam bertindak gitu. Kemudian yang kedua yaitu berprasangka baik. Nah, kalau berprasangka baik itu mungkin teman-teman udah familiar juga ya. Jadi kita sering menyebutnya dengan kata husnudzon gitu. Nah, jadi sikap husnudzon ini merupakan sikap seseorang yang merupakan bentuk berpikir positif terhadap apa yang dilakukan orang lain. Nah, kalau lawan dari husnudzon itu merupakan suudzon atau berprasangka buruk gitu. Jadi itu husnudzon itu pada dasarnya merupakan cara pandang seseorang gitu dalam memandang sesuatu dari sisi yang positif gitu. Kemudian sikap husnudzon ini kalau dalam Islam kita membaginya menjadi 3 macam ya. Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, kemudian yang ketiga husnudzon kepada orang lain. Nah, bentuk dari husnudzon kepada Allah itu seperti apa? Yang pertama yaitu kayak bukan yang pertama. Jadi contohnya husnudzon kepada Allah itu seperti kita menerima takdir gitu. Kemudian kita bertawakal kepada Allah maupun berikhtiar kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua husnudzon pada diri sendiri yaitu kita menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bentuk prasangka baik dari kita terhadap diri kita sendiri ya, kita semisalnya kita belum bisa meraih juara 1 misalnya gitu. Ya kita berprasangka baik itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena memang kemampuan seseorang itu terbatas gitu. Ya mungkin memang disitulah letak kekurangan kita sehingga kita bisa menerimanya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu husnudzon kepada orang lain. Nah, ini tuh contohnya ya kita berprasangka baik kepada orang lain. Misal ada orang yang baru aja beli mobil nih, tetangga kita. Ya, kita berprasangka baik kepada orang tersebut, kepada tetangga kita gitu. Jadi mungkin bahwa memang itu emang hasil dari usaha mereka selama ini gitu. Mereka bekerja keras dan mengumpulkan uang untuk membeli mobil gitu. Jadi memang kita memandang sesuatu dari sisi yang positif gitu. Contoh lainnya juga kita menerima pendapat orang lain itu juga merupakan salah satu bentuk sikap dari husnudzon kepada orang lain gitu. Kemudian dalil mengenai perilaku husnudzon ini ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Teman-teman bisa membacanya di sini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Nah, jadi apa ya? Bahasanya tuh di sini kalau semisal kita suka membicarakan orang lain itu ya seperti kita memakan daging saudara kita sendiri gitu. Oke, lanjut kita menuju ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai persaudaraan atau ukhuwah gitu. Jadi persaudaraan yang dimaksud di sini itu merupakan sikap yang bukan semata-mata faktor keturunan gitu. Semisal aku saudaraan sama kakakku gitu, enggak hanya sebatas itu gitu. Jadi persaudaraan yang dimaksud itu merupakan persaudaraan yang diikat oleh tali kesamaan gitu, sesama muslim, kemudian karena atas dasar kemanusiaan gitu. Jadi kita tuh mengenal ada ini, teman-teman mungkin pernah mendengar ya, ada istilah ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah islamiyah gitu. Jadi kalau ukhuwah islamiyah itu merupakan persaudaraan yang didasari atas kesamaan agama gitu. Jadi sama-sama muslim, sama-sama beragama Islam gitu. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah itu merupakan rasa persaudaraan yang didasari oleh
apa, satu bangsa itu. Waton itu kan negara itu, satu bangsa satu negara gitu. Jadi itu bentuk persaudaraan yang tidak memandang suku, budaya, ras gitu. Jadi atas dasar kesamaan satu bangsa gitu. Kemudian yang ketiga itu ada ukhuwah insaniyah, merupakan persaudaraan yang didasari dari perasaan sama-sama manusia gitu. Nah, kemudian dalil mengenai perilaku ukhuwah ini ada di Quran surat Al-Hujurat juga. Yang ini ayat 10. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau teman-teman membaca kisah Nabi itu kan ada suatu masa di mana Rasulullah itu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin gitu. Itu juga salah satu bentuk perilaku Rasulullah dalam mengajarkan sikap ukhuwah atau persaudaraan. Nah, adapun hikmah dari perilaku ukhuwah ini, yang pertama yaitu menciptakan widah atau persatuan. Jadi ketika kita memperkuat rasa persaudaraan kita, itu akan menguatkan rasa persatuan gitu. Kemudian selain rasa persatuan ada juga menguatkan kuah gitu, kekuatan. Jadi kalau semisal kita bersatu, itu otomatis kita akan kuat dan tidak mudah dipecah belah. Kemudian yang ketiga yaitu ada menciptakan mahabbah atau cinta dan kasih sayang. Jadi ketika kita udah menanamkan rasa persaudaraan kita terhadap orang lain, terhadap sesama muslim, terhadap sesama bangsa, terhadap sesama manusia, itu kita akan menciptakan kedamaian karena di situ ada rasa cinta dan kasih sayang antar sesama gitu. Itu aja pembahasan kita pada hari ini. Cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau semisal ada, silakan nanti teman-teman tulis pertanyaannya untuk disampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dibaca lagi materinya. Yang belum paham silahkan dicatat, kemudian kita bahas lagi di pertemuan minggu depan. Sekian dari Ibu. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.